Ya, ini kita dari Jaringan Aktivis Indonesia, Jaringan Indonesia. Hari ini, hari Senin, kita berencana melaporkan anggota DPR RI Komisi 6 yaitu Pak Andre Rosiade terkait penggerbekan PSK dan prostitusi di Padang, di Hotel Kriat, Minang Kriat di Padang. Nah, hari ini kita datang karena kita merasa bahwa ini ada ketidakadilan, ini ada pemanfaatan untuk mendompleng nama. Nah, makanya kita datang ke Barreskrim untuk melaporkan bahwasanya Andre Rosiade bisa dipidanakan dari kasus ini. Apa pasalnya, Pak? Pasalnya itu ada pasal 55, mungkin ada ini yang sudah kita catat tadi. Ada beberapa pasal-pasal yang dilanggar oleh Andre Rosiade ya. Pertama, pasal 56 KUHP, kan? Pasal 56 KUHP, pasal 296 KUHP, pasal 310, terus pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, itulah ada beberapa pasal-pasal yang bisa diindikasikan untuk dibuat dipidanakan oleh Andre Rosiade sebagai dasar hukumnya gitu. Nah, karena kita melihat bahwasanya PSK ini sebenarnya kalau kita melihat adalah korban. Kenapa saya katakan korban? Kenapa adanya pelacur di negeri ini? Karena akibat buruknya politik kita dan mengakibatkan ekonomi kita rusak dan tidak adanya lapangan pekerjaan. Dia menjadi PSK bukan karena keinginan dia, karena tuntutan dari kehidupan. Nah, kondisi hari ini dia ditangkap dan sudah dibebaskan. Kenapa kita melihat kemarin dia dibebaskan? Seharusnya kalau memang ingin dilanjutkan proses hukumnya, lanjutkan. Tapi mana BIMO-nya yang menggunakan jasanya? Ini kan kita ketahui bahwasanya ini adalah orang suruhan Andre. Mana orangnya? Kalau dia TPPO, human trafficking, penjual, penyedia, pembeli, itu bisa dipidanakan semua. Nah, ini kan Andre mungkin melihat bahwasanya ini celah hukum agar dia dapat dipidana. Akhirnya mungkin kita melihat hari ini kasus ini dipolitisasi dan akhirnya NN-nya bebas, masih dalam penangguhan penahanan lah karena proses hukumnya masih berlanjut. Bang, abang lihat ada unsur penipuan nggak sih, Bang? Andre kan awalnya nawar 800, Bang, ternyata 750.000. Ini bisa masuk pasal juga kan, Bang ya? Kalau untuk unsur penipuannya kita tidak bisa menjustifikasi langsung ya, mungkin bisa asumsi ya, tapi mungkin nanti kita melihat di pembuktiannya aja gitu kan. Nanti apakah proses hukum ini berjalan langsung sampai selesai, kita lihat apakah Andre Rosiade akan ditangkap atau tidak. Yang ingin kita tegaskan seperti ini, gini loh. Saya melihat ada unsur politik di sini. Jangan sampai Polri digunakan oleh oknum-oknum politik untuk mendompleng nama dan untuk mendompleng power kekuasaannya di daerah manapun. Gitu. Jangan sampai Polri dimanfaatkan oleh kasus Andre ini. Kalau kemarin saya melihat bahwasanya dari Pak Argo ya mengatakan siapa saja boleh melakukan penggerbekan ya. Nah, saya bilang gini, coba teman-teman semua besok beli sabu-sabu, beli narkoba dari bandar narkoba, habis pakai, baru laporkan bandarnya ke polisi. Kita kena apa enggak? Saya mau tanya, ini kan logika hukumnya sama seperti itu. Overbuying kan? Logikanya sama seperti itu. Nah, Andre ini siapa? Dia anggota DPR, dia bukan polisi. Tidak bisa dia melakukan penangkapan pro justisia. Fungsi DPR apa sih? Gitu loh, penyusunan anggaran, pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ya Andre hanya melaporkan dong ke pihak kepolisian. Pak, di sini ada prostitusi, tolong ditangani. Bukan dia yang langsung menyiapkan penjebakannya. Bukan dia menyediakan semuanya. Ya, kalau dia menyediakan semua, apa tugas fungsi Polri gitu loh. Mesan hotel duit dia, mesan NN duit dia. Nah, kalau seharusnya ingin melakukan penjabakan itu Polri melakukan itu. Sama seperti ketika para penyidik Polri ingin menangkap bandar narkoba, pasti mereka mengatakan kita menjebak, kan, mencoba membeli kan. Barulah ketahuan, terbukti bahwa barang tersebut ada di bandar tersebut. Nah, ini sama logikanya seperti ini. Barang bukti yang dibawa apa aja, Bang? Barang bukti ada berupa dasar-dasar hukum, sama mungkin ada foto bukti pemesanan hotel itu yang sama Andre ya? Sama Andre Rosiade kan itu mungkin sudah teman-teman jurnalis, teman wartawan sudah melihat bahwasanya itu jelas sama Andre strip BIMO ya kan? Sampai hari ini kan BIMO-nya nggak kelihatan sama sekali.
Kalau memang dikatakan prostitusi online, penyedia jasa, pemesan, pengguna, nah tangkap dong. Nih, sama halnya seperti ya kasus artis 80 juta ya, harga berapa itu kemarin? Vanessa Angel. Nah itu kan yang menggunakan dia juga lagi dicari kan sampai sekarang kan. Nah, tapi kenapa hari ini kondisinya dia bukan artis, ini perempuan tapi sama-sama perempuan, warga negara juga punya hak hukum yang sama gitu loh. Jangan dipermalukan seperti ini. Gitu. Ini bukan keinginan dia ya seperti itu, mungkin tuntutan dari kehidupan dia. Nah, kita tahu juga kok para politisi negeri ini juga banyak yang menggunakan jasa-jasa mereka. Saya juga berharap pada teman-teman aktivis perempuan supaya bergerak lah. Bahwasanya ini ada pelanggaran HAM di sini. Makanya kita hari ini datang, kita tidak hanya di sini, nanti kita akan ke MKD, mungkin kita akan membuat kajian juga, kita akan mungkin akan melaporkan juga Polda Sumbar sama Dirkrim Sumbar terkait ini pelanggaran Perkap Polri 2019. Bahwasanya bisa sipil yang menyiapkan penjebakan dan penyelidikan. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Harus itu pure murni Polri, anggota kepolisian. Sipil fungsinya hanya melaporkan. Ketika itu tangkap tangan atau seperti apapun seperti kasus pencurian itu tidak bisa disamakan. Gitu. Bang Polri perlu nggak sih ini mencari pasca kejadian ini? Oh iya harus. Kalau kasus ini ingin lanjutkan, BIMO-nya harus muncul gitu loh. Dicari BIMO-nya, jangan Harun Masiku aja dihilangkan kan. BIMO-nya harus dicari juga gitu loh. Polri harus kerja ekstra untuk ini. Dan juga kita berharap kinerja Polri di kepemimpinan Pak Idam Aziz harus lebih baik. Jangan sampai Polri dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan hasrat politiknya. Jadi ini ada dugaan polisi dimanfaatkan Andre Rosiade ya Bang ya? Dugaan kami seperti itu, penglihatan kami ya seperti itu gitu loh. Karena yang menyiapkan semua Andre, yang memanggil wartawan dengan Andre juga, yang menyewa Andre, terus yang memberitahu kepada Polri juga Andre. Lah Polri tugasnya apa dong? Gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, mungkin di awal kita akan segera masuk untuk membuat laporan kepada Barreskrim ya kan, terkait Andre Rosiade tersebut, dan kemudian kita akan ke MKD. Terlapornya Andre doang atau sama Bimo juga? Andre Rosiade. Dan kita juga bisa nanti mendesak supaya Bimo dijadikan tersangka karena dia pengguna kan. Ya. Jangan di BAP-nya dihilangkan gitu. Mungkin ada disampaikan oleh teman-teman. Apa nih Pak? Kalau ini cepat, hari ini juga kita akan ke MKD. Hari ini juga. Sama juga mungkin Iya, kita juga bawa juga. Ada beberapa kajiannya pelanggaran etik moral yang dilanggar Andre Rosiade kan.